Saudara, spesial menyambut Tahun Baru 2025, Taman Marga Satwa Ragunan manjakan pengunjung dengan atraksi feeding satwa. Pengunjung diajak melihat pemberian makanan bagi seekor gorila. Yang menarik perhatian pengunjung yakni feeding atau memberi makan komu, gorila jantan dataran rendah penghuni kebun binatang Ragunan. Pengelola Ragunan memberikan kado Natal spesial untuk komu, di mana di pusat primata Schmusher. Selain feeding gorila, pengunjung juga akan disuguhkan atraksi feeding satwa lainnya. Hari ini ada kegiatan feeding time dan keeper talk dari beberapa satwa. Di antaranya untuk pagi ini ada gorila di pusat primata Schmusher, kemudian orangutan, ada jerapah, gajah Sumatera, kemudian harimau Sumatera, dan juga ada jenis biawaknya. Mengawali Tahun Baru 2025, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit masyarakat. Siang ini, pengunjung terus datang ke Ragunan. Selain banyaknya hewan yang bisa dilihat, harga masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang relatif murah juga menjadi daya tarik. Pengelola memprediksi hari ini menjadi puncak kunjungan warga ke Taman Marga Satwa Ragunan. Hari pertama di tahun 2025, Pantai Ancol ramai dipadati pengunjung. Kepadatan terlihat di beberapa area pantai. Sejumlah kawasan di Ancol yang ramai pengunjung adalah Pantai Lagun dan Pantai Karnaval. Pengunjung yang didominasi oleh keluarga yang membawa anak kecil ini menikmati suasana libur tahun baru dengan bermain pasir, berenang, bahkan camping. Menurut Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, jumlah pengunjung Ancol pada malam tahun baru mencapai 78.000 pengunjung. Prediksinya, hari ini Ancol masih akan dipadati pengunjung untuk mengisi libur tahun baru 2025. Dan untuk melihat situasi libur tahun baru di Jakarta, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Masni Rahmawati di Taman Marga Satwa Ragunan dan Nanda Aprilia di Ancol. Yang pertama kita akan sapa Masni Rahmawati di Ragunan, Jakarta. Selamat siang Masni. Bagaimana pantauan Anda di Taman Marga Satwa Ragunan siang hari ini? Ya, saat ini di tempat saya berada ini adalah pusat primata Schmusher, begitu ya Imran dan juga saudara. Tadi sekitar jam 10:30 lewat ini ada pemberian makan atau feeding time untuk gorila yang bernama Komu. Dan ada yang menarik begitu ya Imran juga saudara, tidak hanya feeding time juga diberikan kado spesial Natal untuk Komu, gorila jantan dataran rendah yang ada di pusat primata Taman Marga Satwa Ragunan ini. Tentunya ini menjadi pusat perhatian begitu ya untuk para pengunjung dan juga antusias pengunjung ini sangat tinggi untuk melihat atraksi yang langka begitu untuk pemberian kado spesial Natal dan tahun baru, menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Sebenarnya bagaimana sih atraksi-atraksi yang diberikan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, terkhususnya di pusat primata Schmusher ini? Saya sudah bersama dengan zookeeper gorila pusat primata Schmusher dengan Bapak Dwi Supriyadi. Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana dengan atraksi apa saja yang ditampilkan untuk pengunjung pada hari ini Pak? Tadi kebetulan kita kasih dekorasi sama ada beberapa entertainment. Kita berikan entertainment bola, entertainment kado sama entertainment ketupat juga. Tadi kita isi beberapa buah eksotik, ada anggur, ada mangga, buah-buah kesukaan gorila. Terus yang di entertainment bola tadi kita kasih kismis sama kurma tadi. Iya. Berarti interaksi dengan pengunjungnya apa saja ya Pak untuk menarik perhatian pengunjung? Paling tadi kita ada keeper talk,
kita menerangkan tentang satwa gorila yang ada di sini. Tadi sambil ada interaksi tanya jawab dengan mereka, terus tadi ada kuis juga tadi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pengunjung ini apakah sepertinya tadi saya lihat ya, itu anak-anak itu antusias untuk ikutinya, Pak? Paling gorila aslinya dari mana, terus kita ambil dari kebun binatang mana, tanggal kedatangannya, terus orang tuanya siapa, tanggal lahir mereka, terus nama-nama mereka, terus dikasih makan berapa kali, macam makanannya apa aja, tadi kan yang kita terangkan itu. Tadi cukup antusias pengunjung tadi. Feeding time-nya untuk gorila ini jam berapa aja, Pak? Apakah juga akan ada primata lain juga ditampilkan nanti? Kalau untuk gorila kita yang bisa dilihat pengunjung itu jam 9, jam 12, ya jam 12 sama jam 3. Iya. Mungkin himbauan untuk para pengunjung, Pak, untuk melihat semut zer. Yang jelas satwa ini kan ada waktu-waktu yang mereka istirahat atau apa. Jadi kalau mereka lihat satwa itu sedang diam atau apa, jangan diganggu, jangan teriak-teriak. Jadi mereka kalau mereka lagi diam itu mereka sedang beristirahat gitu. Yeah. Terima kasih Pak Dwi. Nah itu saudara, wawancara saya sebentar dengan zookeeper gorila di Pusat Primata Semut Zer Taman Marga Satwa Ragunan, dan tadi disebutkan juga dijelaskan bagaimana dengan atraksi yang ditampilkan kepada pengunjung di Pusat Primata ini, yang tadi saya sebutkan juga di awal dan juga dijelaskan oleh Dwi di adanya spesial kado yang diberikan kepada Komu, yaitu gorila jantan dataran rendah, yang kadonya ini spesial untuk tahun baru 2025. Tadi juga dijelaskan bagaimana dengan waktu untuk feeding time, tidak hanya untuk gorila, juga ada primata lainnya, dan juga dihimbau kepada pengunjung yang mengunjungi Pusat Primata Semut Zer Taman Marga Satwa Ragunan ini untuk lebih berhati-hati begitu ya, karena beberapa primata ini ada yang sensitif begitu. Tadi juga ditekankan kalau misalnya primatanya sedang diam berarti itu artinya istirahat, maka dari pengunjung bisa menikmati juga bagaimana dengan primata-primata lain dan juga tentunya satwa-satwa lain yang ada di Ragunan ini, dan juga bisa berpiknik begitu dan juga menikmati bagaimana dengan sejuknya hutan yang ada di Ragunan ini. Imron. Baik, atraksi hewan dan juga pemberian makanan kepada hewan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Dari Ragunan, Jakarta, kita bergeser ke Pantai Ancol. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di sana. Selamat siang, Nanda. Seperti apa suasana di Pantai Ancol siang hari ini? Apakah semakin ramai sejak pagi hari tadi, Nanda? Selamat siang Imron, kalau bisa saya sampaikan semakin ramai ya, tampaknya semakin siang. Ini menurut pandangan mata saya sejak tadi sekitar pukul 8, semakin siang di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu pantai di Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya di pantai Beach Pool atau Lagoon. Ini semakin ramai dipadati oleh pengunjung. Saya akan menggambarkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV, Jamzuri, akan memperlihatkan bagaimana situasi di salah satu pantai di sini. Nah, seperti inilah Imron dan juga saudara, situasi yang tampak pada siang hari ini, di mana para pengunjung ini bermain pasir, kemudian berenang, bahkan tadi ada juga yang bermain air ataupun istana pasir begitu ya. Artinya memang kegiatan-kegiatan yang memang saya lihat di sini yang didominasi pengunjungnya adalah keluarga yang juga membawa anak kecil. Nah, Imron, yang menariknya saya lihat yang uniknya di sini ada juga yang menggelar tikar begitu ya, tampaknya seperti ala-ala piknik, Imron. Padahal kalau saya melihat situasinya pada siang hari ini juga cukup terik untuk di Taman Impian Jaya Ancol, tapi tidak menyurutkan semangat antusiasnya untuk benar-benar piknik di pantai. Nah, saya akan langsung berbincang dengan salah satu keluarga yang saya sudah melihat di sini, tetap stay, tetap asik begitu ya bersama dengan keluarga. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Bu siapa, Bu? Dengan Ibu Elia. Bu Elia. Bu, aku izin duduk ya. Izin duduk ya, Pak, Bu. Mau tanya deh, Bu. Kenapa memilih untuk piknik nih di dekat bibir pantai banget nih? Padahal situasinya kan panas ya, Bu. Ya, kita di sini udah dari pagi sih sebenarnya. Karena emang biar dapet feel-nya aja, namanya di pantai ya harus di pasir kayak gitu. Menjiwai banget kita ya. Ibu dari mana, Bu Eli? Saya dari Cikarang. Dari Cikarang. Sama siapa aja nih, Bu? Bisa diunjukin? Ya, suami, ada anak, kebetulan sedang libur ya. Jadi daripada di rumah
Jadi kita memanfaatkan waktu ya. Tapi emang baru hari ini di Ancol, apa dari kemarin? Atau kemarin di malam tahun baru kemana Bu? Tadi malam? Tadi malam ada di lingkungan rumah aja. Kita kesini berangkat dari rumah jam 6 sampai di sini jam 7. Kebetulan tol sepi ya, mungkin masih pada tidur ya. Kenapa Ancol sih Bu milihnya? Suami pengen kesini, jadi jadi karena kebetulan anak tuh suka main air ya. Anaknya juga lagi libur ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sedang pada libur ya. Anaknya suka main air, kita tanyakan kepada anaknya. Halo, selamat siang, kamu siapa namanya? Selamat siang, nama Anwar. Anwar? Oke, Anwar seneng main ke Pantai Ancol nih? Seneng. Masuk sekolah lagi kapan Anwar? Tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari, artinya nanti terus sisanya mau kemana? Selain ke Ancol mau liburan kemana lagi nih? Kalau itu kayaknya terserah ayah saya. Oh gitu. Ikut aja ya Anwar ya. Oke deh kalau kayak gitu. Selamat menikmati libur tahun barunya Bapak Ibu. Anwar juga ya. Hati-hati juga karena tadi saudara saya melihat di sekitar sini ada anak yang terpisah Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan apalagi yang hendak berwisata di tempat keramaian. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat menikmati liburan. Nah, Imron, saya akan menutup laporan saya hari ini dengan sebuah pantun. Tadi dadakan saya buat, tapi ini bisa dikatakan oke lah ya. Pantunnya adalah jalan-jalan muterin Ancol pakai delman. Udahannya minum es sembari leyeh-leyeh di Pantai Lagoan. Selamat tahun baru 2025 kami ucapkan. Semoga tahun ini selalu sehat, berkah dan membawa kebahagiaan. Kembali ke studio Imron. Baik, kami aminkan bersama-sama Nanda pantun dari Anda. Semoga tahun 2025 membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih atas laporan Anda, Nanda Aprilia dari Pantai Ancol, Jakarta. Dan sebelumnya ada Masni Rahmawati yang melaporkan dari Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih, selamat bertugas rekan-rekan.